Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini di Mozaik Indonesia Dialog Interaktif, kita akan hadir menemani Anda sampai nanti di pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Tentunya di hari ini, di hari Rabu 23 April 2025. Tentunya Anda bisa tonton langsung acara kami di hari ini pendengar, dan tonton di YouTube RRI Manado, di RRI Digital, dan bahkan Anda bisa mendengarkan siaran kami langsung di RRI Pro 1 Manado di frekuensi 94,5 MHz dan juga di 88,2 MHz. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung nantinya di Mozaik Indonesia Dialog Interaktif di siang hari ini pendengar, di SMS dan juga WhatsApp, dan juga di line telepon kami di 082195835080. Sekali lagi di 0821958350. Siang Ibu Sioneta, apa kabarnya? Ya, selamat siang, kabar baik saja, Bu. Ya, kabar baik. Semangat hari ini ya, Bu ya? Iya, semangat. Yang pastinya hari ini kita membahas topik nih, Bu, tentang dinamika hilirisasi industri di Manado gitu ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, Anda juga bisa bergabung di hari ini, nanti juga bisa bertanya langsung dengan Ibu Sioneta. Ini enaknya panggilnya Ibu Sioneta atau siapa, Bu? Ibu Atta aja. Ibu Atta. Iya. Oke, Ibu Atta ya. Oke, Ibu Atta di sini sesuai dengan topik kita di hari ini gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hilirisasi industri, Bu? Dan bagaimana nih implementasinya di Kota Manado sendiri? Silakan, Bu. Iya, terima kasih. Hilirisasi ini sebenarnya mengandung dua arti. Ada dua kata di situ, yaitu hilir dan isasi. Itu adalah pengertian dia mengandung arti bahwa suatu perkembangan industri yang dulunya dia mengolah bahan baku, sekarang dia menjadi industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang memiliki nilai yang tinggi. Jadi memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi di sini intinya itu bahwa hilirisasi itu dia mengolah produk, mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang memiliki nilai yang tinggi. Jadi memiliki nilai jual yang tinggi. Terus di sini intinya itu mengolah sumber daya alam yang ada, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Iya, khusus di Kota Manado, industri yang saat ini berkembang yaitu industri agro. Agro. Apa itu, Bu? Khususnya untuk industri pangan. Oh, pangan. Iya, industri pangan. Jadi kalau di Manado ini yang memang sudah berkembang itu industri yang mengolah ikan. Ikan ya? Iya. Jadi seperti yang kita lihat bersama bahwa ikan itu tidak dijual langsung bahan bakunya seperti itu, tapi mereka olah sudah bisa jadi ikan asap, sudah bisa jadi abon roa, sudah bisa jadi abon cakalang yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding kalau mereka menjual secara bahan bakunya. Iya, seperti itu. Dan yang pasti sejauh mana nih, Bu, hilirisasi ini sudah berjalan di sektor industri di Manado? Iya, saat ini khusus untuk produk yang tadi saya sampaikan, seperti ikan juga buah pisang yang kita sudah olah menjadi keripik pisang boroho, dan itu juga sudah memiliki pangsa pasar di luar. Seperti industri untuk abon tuna, saat ini ada pesanan dari Cina untuk salah satu IKM yang ada di Manado. Itu nilainya 51 juta US dollar. Wow. Iya, jadi cukup besar. Jadi itu mendorong supaya IKM itu punya semacam untuk diversifikasi produk. Jadi jangan cuma terbatas ke satu produk aja, tapi ada diversifikasi sehingga mereka bisa memperoleh nilai tambah yang tinggi dari produk yang mereka hasilkan, seperti itu. Iya, jadi ini industri IKM yang di Manado ini itu binaan dari Disperindak, dan saat ini dari kami Disperindak mereka
berusaha di sentra IKM kami yang ada di Kayu Bulan. Jadi mereka berproduksi di sana. Jadi Bu, di Disperindak Kota Manado ini ada 3 sentra IKM yang kita kembangkan, yaitu sentra IKM untuk pengolahan ikan, sentra IKM untuk pengolahan buah, keripik seperti itu, dan salah satu dan yang di Tongkaina itu sentra IKM penjahitan. Itu yang kita kelola saat ini. Jadi ini juga membuka lapangan pekerjaan juga gitu ya, tanpa disadari gitu ya Bu ya. Iya betul. Dan tentunya juga para pelaku usaha kecil menengah pun juga bisa ikut bergabung gitu ya di kegiatan-kegiatan ini. Iya betul. Jadi hilirisasi ini Bu secara tidak langsung mendorong untuk menciptakan lapangan kerja. Iya, oke. Ya, juga meningkatkan pendapatan mereka kan. Betul. Iya, jadi kalau ada IKM yang suka boleh bergabung. Oke. Iya, seperti Nah, itu. kalau ingin bergabung Bu di kegiatan ini dari perindustri di bidang perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Manado ini bagaimana nih? Memberikan pelatihan kah kepada mereka atau bagaimana nih? Iya, kebetulan Bu untuk 2 tahun ini kita 3 tahun dari 2022 kita mendapat bantuan dana alokasi khusus dari Kementerian Perindustrian yang itu ditujukan untuk membina dan melatih ini pelaku IKM supaya mereka boleh berdiri sendiri. Iya, jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka dan sekaligus juga kita memberikan bantuan atau memfasilitasi mereka untuk memperoleh sertifikat seperti sertifikat halal, sertifikat TKDM. Nah, itu yang sekarang ini Bu, kalau kita mau memasarkan produk di supermarket maupun di mana itu penting sekali adanya sertifikat halal itu kan. Iya, jadi kita dari Disperindak selama 2 tahun kita bantu kepada IKM untuk bisa memperoleh sertifikat halal ini secara gratis, tidak dipungut biaya. Gratis tanpa dipungut biaya apapun lagi tanpa gitu ya dipungut Bu ya. biaya apapun. Oke. Dan yang pasti kalau misalkan masyarakat nih yang baru mendengarkan gitu ya, pendengar kita, ingin bergabung Bu, gimana sih, ada persyaratan khusus nggak Bu gitu? Oh iya, sebenarnya persyaratan khusus sih yang penting mereka memiliki legalitas usaha. Oke, ada usahanya juga gitu ya dan Bu ya? ada usahanya, bukan cuma dibilang-bilang ya Bu. Kadang-kadang kan ada yang cuma mengurus NIB, nomor induk perusahaan itu, cuma sekedar persyaratan tapi mereka tidak punya kegiatan. Dan itu harus ada kegiatan karena nanti akan diperiksa lagi, dikunjungi. Gitu ya? Iya, untuk bisa memperoleh sertifikat itu. Oke, jangan cuma ngurus sertifikatnya tapi usahanya nggak ada gitu ya. Iya, betul. Yang masih semua kalangan boleh ya Bu ya. Yang penting ada usahanya. Yang gitu penting ya. ada usaha. Oke, baik. Dan yang pasti kalau boleh tahu ini Bu ya, apa sih dampak positif dan negatif dari hilirisasi ini Bu, kalau kita boleh tahu nih? Oh iya, oke. Kalau dampak positifnya itu banyak ya. Iya. Pertama meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Yang kedua juga meningkatkan nilai jual dari produk yang dihasilkan itu. Dan yang ketiga dia menciptakan lapangan kerja, lapangan kerja yang baru. Karena otomatis kan pasti kalau untuk hilirisasi ini dia mengolah dari bahan baku sampai bahan jadi kan otomatis memerlukan tenaga kerja kan. Jadi menciptakan tenaga kerja yang baru. Terus juga meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya IKM. Iya, dan juga akhirnya meningkatkan pendapatan dari daerah kita, seperti itu. Oke, itu positifnya. Ya, kalau positifnya. negatifnya ada nggak Bu kira-kira? Otomatis ada. Kalau untuk negatifnya, otomatis kalau ada positif pasti ada negatifnya. Ya, kalau untuk negatifnya itu Bu, khusus kalau untuk industri hilirisasi di sektor migas, batu bara, dengan di sektor yang tambang dan mineral, otomatis dampaknya tuh ada seperti seperti pencemaran lingkungan kan karena hasil industrinya gitu ya. itu. Terus juga untuk semua sektor itu meningkatkan kesenjangan ekonomi. Jadi misalnya kesenjangan ekonomi antara daerah yang dia memiliki hilirisasi dibanding daerah lain yang tidak memiliki ini hilirisasi kan, seperti itu ya. Terus juga terciptanya
ketidaksetaraan pendidikan, karena untuk hilirisasi ini otomatis memerlukan tenaga kerja yang memiliki kualitas yang bagus, yang mempunyai keterampilan yang bagus, yang handal, iya. Kalau cuma yang biasa-biasa kan mungkin tidak bisa di ini ya, itu mungkin salah satu bukan salah satu, beberapa dampak negatif. Iya. Yang pasti ini juga bisa memicu kreativitas dari masyarakat itu sendiri gitu ya. Kalau tidak bisa atau tidak siap bersaing, nah akan tertinggal gitu ya. Betul sekali. Selain itu ada lagi Bu? Hanya itu saja? Mungkin itu saja. Dan juga mungkin ada satu bahwa mengurangi ketergantungan kita. Salah satunya itu dampak positif mengurangi ketergantungan kita terhadap ekspor bahan mentah. Itu. Jadi kayaknya daerah bisa ngolah sendiri gitu ya. Iya, betul sekali Bu. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar masih topik yang sama, dinamika hilirisasi industri di Manado. Kita undang kebersamaan Anda juga pendengar yang ingin bergabung di hari ini di 082195835080 yang ingin bertanya, kami persilahkan baik melalui SMS juga WhatsApp kami ataupun juga melalui line telepon ya. Sekali lagi di 082195835080 atau juga Anda bisa bertanya melalui YouTube kami di RRI Manado di kesempatan hari ini. Dan tentunya kita masih menunggu kebersamaan Anda dan tentunya masih di Mozaik Indonesia. Saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Dan inspirasi Pro 1. Ya, terima kasih pendengar Anda tetap bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi masih di Mozaik Indonesia di siang hari ini. Tentunya masih bersama dengan Ibu Sioneta Bagara SE selaku Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado ya. Dan masih topik yang sama pendengar ya, dinamika hilirisasi industri di Manado. Nah, sebelum kita membaca gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari pendengar hari ini Bu yang sudah masuk di 082195835080. Kalau boleh tahu nih Bu ya, seberapa penting sih hilirisasi ini harus dilakukan khususnya di Kota Manado sendiri? Ya, terima kasih. Hilirisasi ini sangat penting untuk dilakukan di Kota Manado karena di sini kan banyak itu sumber daya alam. Iya, sumber daya alamnya banyak ya Bu ya. Yang harus kita manfaatkan dengan kita mengolah sumber daya alam itu menjadi berbagai produk. Jadi ada diversifikasi produk dari sumber daya alam itu, dan itu sangat penting untuk kita lakukan karena kalau untuk saat ini kan sektor yang dikembangkan untuk hilirisasi itu sektor yang berbasis agro, berbasis gas, mineral, berbasis batubara dan migas. Nah, itu kan tidak ada di Manado. Jadi otomatis yang harus kita kembangkan itu adalah sektor untuk agro. Di Manado kan seperti tadi saya jelaskan bahwa banyak sekali sumber daya alam berupa ikan dari pertanian yang bisa kita manfaatkan untuk hilirisasi ini. Dan itu seperti yang tadi saya contohkan bahwa saat ini IKM dari Manado itu sudah dapat pesanan dari luar. Kan apalagi ini kan bisa membangkitkan semangat dari IKM yang lain supaya bisa memberikan atau untuk berusaha menciptakan sesuatu yang bisa menambah
nilai jual dari produk yang mereka hasilkan. Oke. Seperti kelapa. Itu di IKM Manado juga itu mereka bikin menjadi keripik kelapa. Ya. Bahkan kalau di Manado sendiri kan kelapa tartnya yang terkenal Iya, benar. gitu ya. Iya. Oke, yang pastinya ini juga bisa menggerakkan semua lapisan masyarakat gitu ya. Tentunya ini banyak loh sebenarnya yang bisa diolah di Kota Manado ini yang bisa menghasilkan uang gitu ya. Iya, betul Oke. sekali. Yang penting kita mau berusaha. Iya, betul. Karena hilirisasi ini kan penting karena dia dapat meningkatkan kesejahteraan dari pelaku UKM sendiri, Oke. juga kesejahteraan masyarakat, juga meningkatkan daya saing produk kita itu bukan cuma di lokal, Iya. tapi juga di luar daerah ya, Oke. bahkan sampai internasional. Kalau kita kelola dengan baik, seperti itu. Ya masih bisa memajukan perekonomian di daerah kita sendiri gitu ya Iya, Bu benar. ya. Oke, baik, di sini ada WhatsApp nih ya yang sudah Ya. masuk dari Ibu Aliyah di Ranotana. Oke, izin Bu, saya pelaku UMKM kuliner rumahan dan berniat meningkatkan ke skala industri atau pembuatan pampis dan abon kemasan halal. Apakah hal tersebut termasuk hilirisasi dan apakah ada semacam pendampingan dari Disperindak dalam memulai usaha saya? Terima kasih narasumber dan host. Oke, terima kasih untuk Ibu Aliyah tadi ya yang ada di Ranotana. Gimana nih Bu tanggapannya? Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Alia. Ya, kalau Ibu membuat pampis, otomatis kan itu dari ikan. Iya. Itu juga termasuk hilirisasi. Dan kalau memang Ibu membutuhkan pendampingan dari Disperindak, boleh. Jadi kalau misalnya Ibu belum ada legalitas usaha, kami dari Disperindak juga boleh membantu. Oke. Dan juga ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perindak kepada IKM-IKM. Seperti itu. Oke, yang pastinya boleh ya Bu ya, tinggal Iya, langsung boleh. aja datang ke Menghubung. Disperindak, boleh langsung gitu ya. Karena ada pelatihan khusus, ada pembinaan juga gitu ya. Iya, Dibantu benar. juga proses Dibantu. legalitasnya gitu ya. Oke, yang pasti terima kasih Bu Alia hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Ada lagi yang bertanya di WhatsApp kami juga masih undang ya kebersamaan Anda di 082195835080 dan Anda juga bisa melalui line telepon kami dan juga bisa bertanya di YouTube kami ya di RRI Manado. Dan yang pastinya pendengar di hari ini kalau kita berbicara tentang hilirisasi gitu ya Bu ya. Sejak kapan sih sebenarnya kebijakan hilirisasi ini dimulai Bu? Iya, terima kasih. Kebijakan hilirisasi ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2013. 2013 Iya, ya. waktu era pemerintahan dari Presiden SBY. Tetapi mulai intensif dilakukan itu pada tahun 2020 pada saat pemerintahan dari Presiden Joko Widodo, Iya. di mana saat itu Presiden ada larangan untuk mengekspor biji nikel. Iya, jadi harus perusahaan yang mau mengekspor itu dia harus membuat perusahaan lain, industri lain yang bisa mengolah biji nikel itu menjadi misalnya menjadi stainless steel. Jadi yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada dia menjual bahan baku, bahan mentahnya seperti itu. Nah, sejak itu baru dikenal hilirisasi. Oke. Iya. Dan yang pasti ini juga tetap terus disosialisasikan kepada masyarakat juga gitu ya. Iya, Betapa benar. pentingnya ini hilirisasi ini gitu ya, apalagi yang ada di daerah khususnya di Kota Manado gitu ya. Oke, yang pastinya Bu, industri apa saja nih yang sedang berkembang pesat di Manado kalau boleh tahu nih? Iya, seperti tadi saya jelaskan bahwa di Manado yang berkembang pesat hanya industri pangan gitu ya, yang paling Iya, banyak ya Bu ya. yang paling banyak itu seperti keripik pisang, seperti abon, ikan asap, ikan Iya. cakalang fufu, seperti itu. Ada keripik kelapa juga, kelapa tart. Ya, itu yang mungkin berkembang di Manado karena sering dicari untuk oleh-oleh ya. Oke. Mm-mm. Tapi yang banyak paling peminatnya. yang paling banyak Bu dari semua yang Ibu sebutkan tadi, yang paling banyak menjadi favorit gitu ya di tahun 2025 ini apa ini yang banyak dipesan atau dibeli oleh masyarakat di daerah atau juga di luar daerah? Sebenarnya Semuanya ya? Iya, semuanya Wow, dicari. keren. Iya, jadi itu kan membuka peluang usaha kan kepada IKM yang Iya, lain untuk boleh mengembangkan usahanya. Mungkin kalau misalnya kelapa tartnya cuma seperti ini ya dibikin misalnya topping lain Iya, kan. iya. Ada yang Ada kreasi-kreasi lain Iya, gitu kreasi ya, lain. Bu, ya. Iya, seperti itu. Atau ikan asap itu dibikin yang lain mungkin yang bagaimana Kemasannya yang unik-unik kemasannya unik-unik gitu ya. iya Oke.
yang menarik orang untuk membeli seperti itu. Iya. Oke, dan yang pastinya di kesempatan hari ini gitu ya, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya langsung nih kepada Ibu Senita gitu ya, Anda bisa langsung bergabung di 082195835080. Nah Bu, kalau boleh tahu nih, apalagi nih program yang terbaru atau yang sedang dicanangkan oleh Disperindak nih Bu, kalau boleh tahu di tahun 2025 ini ada? Oh iya ada. Jadi kita tahun ini kita ada juga bantuan kepada IKM, yaitu untuk sertifikat TKDN. Iya. Iya, itu kita bantu kepada IKM secara gratis, tidak dipungut biaya, dan juga ada pelatihan-pelatihan kepada pelaku usaha IKM yang ada di Manado. Itu kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun 2025 ini. Oke, ini Bu tidak hanya di Kota Manado ya, tapi sampai di desa-desa pun Bu ada ini juga nggak program dari Disperindak khusus nggak? Sampai menjangkau masyarakat di bawah gitu? Ada sih, kita laksanakan, iya. Jadi sebaiknya ya. Itu kan ada satu forum di Manado, namanya Forum IKM UMKM. Jadi mereka itu berpartisipasi aktif di dalam kegiatan dari Disperindak. Berdasarkan masukan dari mereka, kadang-kadang kan mereka masukkan juga itu, oh ada IKM di sini yang baru, yang ini ya kita untuk bina, dan kita juga kerjasama dengan kecamatan atau kelurahan untuk memperoleh nama-nama IKM yang ada di situ supaya kita boleh bina seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Bu, seberapa banyak sudah pelaku-pelaku IKM yang ada di Kota Manado yang sudah dibina oleh Disperindak Bu? Sudah banyak ya. Kalau untuk sertifikat halal, kita tahun lalu itu 150 untuk sertifikat halal. Tahun kemarin 50. Untuk sertifikat TKDN 125, itu yang sudah kita bantu. Wah, lumayan banyak juga gitu ya Bu ya, yang sudah dilakukan oleh Disperindak untuk membantu IKM-IKM yang ada di Kota Manado dan sekitarnya gitu ya. Dan yang pasti kalau boleh tahu ini Bu, apalagi nih nilai positifnya kalau kita mengikuti hilirisasi industri di Manado ini Bu? Ya, itu seperti saya bilang tadi, saya jelaskan tadi bahwa hilirisasi itu penting karena dia memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Manado. Iya. Ya, jadi di Manado ini potensi kita kan kebanyakan di kelautan dan perikanan, kelautan perikanan dan pertanian. Nah, itu yang harus kita manfaatkan, harus kita olah supaya bisa menjadi sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, yang memberikan nilai tambah kepada produk yang kita hasilkan. Yang pasti banyak sekali manfaat nih positifnya gitu ya dengan adanya hilirisasi ini pendengar. Baik, ada penelpon Bu hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Halo, selamat siang Musik Indonesia. Selamat siang. Iya, dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Yelin dengan Ibu Atak Kang. Atak toh. Ya, suraku apa kata di Kota Manado apa? Iya, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pak di Kota Manado. Selamat siang. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Begini, Ibu. Pak, maaf, dengan Bapak siapa di mana dulu Pak? Pak Jokowi di Tomon. Oke, Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak sabaran nih nanya ya. Oke, silakan Pak. Ya, Ibu, kita berapa waktu lalu pernah ke supermarket atau di tempat-tempat yang begitu, kok kita beli satu produk, itu produk turunan dari kelapa. Itu dia jadi seperti wine atau minuman ringan dah. Kita baca-baca, kita kira orang punya produk, ternyata kok produknya Filipina. Jadi kita jadi begini, seperti orang nggak bisa baking itu kalau kita lihat dia ingredient itu air kelapa, tapi dong sok kemas. Memang waktu kita beli kita minum, memang enak. Pertanyaannya Pak, silakan Pak. Pertanyaan kita begini, mungkin itu orang boleh baking, orang kan daerah nyur melambai. Nah, itu produk-produk turunan dari kelapa tuh banyak. Saya kira kalau itu dikembangkan itu juga potensinya banyak di Sulawesi Utara ini. Saya kira itu. Karena kita kaget juga, kita lihat, oh ini wine atau apa? Sejenis wine, tapi kita lihat,
produk kote Filipina. Kita Oke. kira orang tua produksi. Oke, Jadi itu baik. yang membuat kita tergerak. Berarti juga boleh tuh orang di sini. Itu kan untuk hilirisasi tuh. Membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian rakyat. Itu kan dari bahan baku jadi bahan jadi kan. Jadi saya kira itu juga boleh jadi referensi. Kita ambil itu sebagai referensi bahwa hebat juga orang Filipina. Kenapa kita tidak bisa? Saya kira cuma itu Pro 1 dari Ibu. Makasih banyak. Selamat Terima siang. kasih. Selamat siang Pak Jokowi Tomohon ya. Dia ini ada belanja si produk gitu ya di WW Supermarket di Kota Manado. Dia kira ini produknya lokal gitu ya. Ternyata produk luar negeri gitu ya. Dan ini juga tergerak motivasi. Kenapa sih gitu ya masyarakat karena tidak mengolah seperti itu juga karena kan kalau di Manado kan terkenal kelapanya juga ya Bu ya. Betul. Tapi sebenarnya Pak Jokowi siapa tahu Pak Jokowi juga tertantang nih jadi pelaku juga gitu ya Bu ya. Siapa tahu nih. Yang pasti tidak hanya tugasnya dari pemerintah ya atau mungkin masyarakat pun juga boleh gitu ya mengolah bebas ya Bu ya sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau kita mau mengolah itu turunan kelapa, produk dari turunan kelapa itu boleh saja. Tapi kita bikin itu minuman ringan, tidak mengandung alkohol. Karena untuk industri yang untuk membuat minuman beralkohol itu sudah tertutup, investasinya tertutup, jadi tidak boleh lagi kita memproduksi seperti itu. Oh, tidak boleh lagi ya Bu ya? Iya, itu ditutup sudah dari tahun 90-an itu sudah ditutup. Jadi kalau kita mau produksi ya kita bikin minuman seperti yang saya lihat di supermarket itu hidro yang dari kelapa itu boleh minuman ringan. Tapi kalau untuk yang mengandung alkohol kayaknya nggak bisa lagi untuk kita produksi. Mungkin juga Pak Jokowi ini memotivasi juga mungkin anak-anak muda berkreasi dengan produk yang ada di Kota Manado, apalagi yang Kota Manado ini kan terkenal dengan kelapanya yang banyak gitu ya. Nah terima kasih juga sih sebenarnya motivasinya gitu ya betul. untuk Pak Jokowi. Siapa tahu motivasinya itu dimulai juga dari Pak Jokowi. Iya betul. Jokowi juga bisa nih membuat produk apa nih dari air kelapa gitu ya dengan berbagai macam rasa dengan sirup-sirup mungkin buatan sendiri juga boleh ya Bu ya, kreasi sendiri ya. Tapi jangan mengandung alkohol. Jangan mengandung alkohol, asal jangan mengandung alkohol hanya itu gitu ya. Tapi terima kasih loh untuk motivasinya gitu ya, gebrakan terbaru yang tentunya ini juga bisa motivasi anak-anak muda mungkin yang IKM baru gitu ya. Oh iya ya, boleh juga nih gitu ya Bu ya. Iya, betul. Asal produk-produknya tidak mengandung alkohol itu aja ya, garis besarnya ya Bu ya. Oke, baik, sekarang nih ada yang sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp-nya Pro 1 gitu ya. Selamat siang Bu narasumber dan host. Tadi saya sempat mendengar ada pelatihan bagi pelaku usaha IKM. Bagaimana cara daftarnya dan kapan pelaksanaan pelatihannya? Dari Andri di Mapanget. Nah, gimana nih Bu? Iya, terima kasih untuk Pak Andri di Mapanget. Memang kita tahun ini ada pelatihan-pelatihan untuk IKM. Kalau Bapak berminat, boleh datang langsung ke kita di kantor untuk daftar. Iya. Ya, dan nanti kalau pelaksanaannya itu mungkin karena ini masih sementara pergeseran anggaran ya Bu ya. Iya. Mungkin bulan Juli atau Juni itu sudah kita laksanakan. Tapi biasanya kalau kegiatan dari Disperindak atau membuka pelatihan itu ada nggak Bu dikonfirmasi atau diinformasikan ke halayak ramai gitu ya melalui media sosialnya? Kalau diinformasikan langsung ke halayak ramai kayaknya enggak ya Bu ya. Enggak ya. Soalnya peserta cuma terbatas 30 orang. Jangan hanya terbatas yang 30 orang ya Bu ya. Jadi kalau kita informasikan kan pasti banyak. Iya. Banyak sekali pelaku-pelaku IKM-nya gitu ya. Oh, jadi ini berbatas. 30 ini tuh untuk 1 tahun atau bagaimana Bu? Setiap pelatihan 30 orang. Oke. Jadi sebenarnya mendaftar aja lah. Nanti kita panggil ya. Jadi daftar aja dulu gitu ya, nanti akan diinformasikan. Jadi langsung datang ke Disperindak, daftarkan diri Anda dan nanti kalau ada kota untuk pelatihan pasti akan dihubungi langsung oleh Disperindak gitu ya Bu ya. Oke, baik. Yang pasti untuk Anda yang ingin bertanya langsung ya, kami persilahkan, masih kesempatan untuk Anda di 082195835080. Siapa tahu nih ada pelaku-pelaku IKM baru juga gitu ya yang ingin bimbingan juga atau ingin bertanya langsung dengan Ibu Saneta gitu ya, bisa langsung di Mozaik Indonesia hari ini. Dan yang pasti pendengar tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado. Saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi,
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih topik yang sama, dinamika hilirisasi industri di Manado gitu ya. Dan tentunya hilirisasi ini tadi sudah diinformasikan juga ya Bu ya oleh Ibu Seneta. Tentunya ada banyak sekali sebenarnya positifnya daripada negatifnya. Tentunya selain membuka lapangan pekerjaan, ini juga bisa menambah kreativitas kita juga gitu ya, untuk menambah yang namanya cuan untuk kita sendiri gitu ya. Membuka lapangan selain membuka lapangan pekerjaan, tentunya dengan hilirisasi ini ya, kita nggak tergantung dengan orang lain ya Bu ya, tergantung dengan kreativitas kita aja sebenarnya. Nah kalau di Kota Manado sendiri Bu, ada contoh nggak Bu yang istilahnya tuh bisa motivasi kita, bukti nyata adanya hilirisasi ini ada di Kota Manado, itu sukses nih di Kota Manado? Iya, itu seperti saya jelaskan tadi. Itu di sentra IKM di Malalayang, di Kayu Bulan, itu ada salah satu IKM yang berproduksi di sana. Mereka itu dia sudah mendapat pesanan dari Cina sebanyak 51 M. PT Badonci Kawanua, miliknya Ibu Mila. Jadi kita dari Disperindak membantu. Yang penting mereka kreatif kan di dalam membuat produknya itu, supaya itu menarik minat dari pembeli. Untuk bisa untuk memesan atau untuk bisa memesan lah, memesan produk dari mereka itu. Seperti itu Bu. Tidak ada ya, karena tujuan dari kita itu membina, membina ini pelaku IKM. Jadi kalau mereka punya masalah atau mereka menghadapi apa, mereka boleh menghubungi kita di Disperindak, dan kita bersama-sama akan mencari jalan keluar, solusi dari apa yang menjadi permasalahan mereka gitu. Ya seperti yang saya contohkan tadi, kita menyediakan sentra IKM di Bahu, itu sentra pengolahan ikan. Jadi ada di situ ada IKM yang mengolah produk ikan menjadi kerupuk ikan. Kerupuk harus ada. Iya. Karena kalau tidak ada legalitas usaha, bagaimana kita mau menolong kan? Jadi mereka harus ada legalitas usaha. Kalaupun mereka belum memiliki legalitas usaha, kita dari Disperindak bisa menolong, ada tim di Disperindak yang bisa menolong untuk mengurus legalitas usaha mereka. Yang penting persyaratannya itu harus ada KTP dan NPWP. KTP, NPWP itu penting sekali gitu ya Bu ya, betul, ada untuk gitu bisa ya mendapat legalitas. Telepon langsung di 082195835080 ya. Dan baik, sudah ada yang bertanya di kesempatan hari ini ya. Oke, selamat siang narasumber, cuma mau kasih masukan menyambung komentar dari Bapak dari daerah kita, produk dari Filipina tadi itu, dari negara lain Bu. Terima kasih Pak Albert. Yang saya maksudkan itu bukan tidak boleh masuk ke daerah Sulut atau daerah untuk Kota Manado maupun Tomohon. Yang saya maksudkan itu kalau kita membuat industri untuk dari kelapa itu tidak boleh kita memproduksi minuman beralkohol karena itu dilarang. Sudah tertutup investasinya. Jadi kita boleh produksi itu air kelapa menjadi cuma minuman segar. Seperti saya bilang hidro yang dijual di supermarket. Itu boleh, tapi kalau kita
IKM mau produksi itu menjadi minuman beralkohol seperti yang dibawa dari Filipina itu tidak boleh. Itu sudah tertutup investasinya, tidak boleh. Jadi kalau produk dari luar itu boleh masuk ke Manado, enggak apa-apa. Kan boleh dijual itu kan, yang penting dia memenuhi persyaratan yang diberikan oleh daerah yang menjualnya. Contoh di Manado, Bu. Kalau minol itu minuman beralkohol dari daerah luar mau masuk ke Manado bisa diperdagangkan. Yang penting mereka mengurus izinnya. Iya, ada SKP surat keterangan pengecer maupun izin tempat usaha penjualan minuman beralkohol. Iya, seperti itu. Ya mungkin itu apa ya, tergantung dari kesepakatan di daerah sendiri gitu. Itu di luar dari Disperindak lagi gitu ya, Bu ya. Dari Disperindak itu persyaratannya. Persyaratannya. Tapi kalau sesuai dengan syaratnya, maka produk itu akan lolos gitu ya. Iya benar. Jadi rupa di sini, rupa di hotel, di karaoke, di bar-bar, maupun supermarket kan mereka ada menjual minuman beralkohol. Dari luar maupun dari dalam kan ada. Yang penting mereka mengurus izinnya itu. Itu yang dipersyaratkan. Mungkin tadi Ibu Saneta tidak mengatakan yang tidak boleh untuk bisa ini, tapi asal jangan beralkohol gitu ya. Jadi tidak boleh memproduksi minuman dari kelapa itu yang beralkohol, itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan dibuat minuman segar seperti untuk kesehatan, boleh itu ya untuk produk lokal. Tapi kalau yang itu tanda kutip tadi yang beralkohol tidak boleh gitu ya. Ya pasti itu yang ditekankan gitu ya oleh Disperindak. Kalau soal pemasarannya boleh. Pemasarannya tergantung boleh. daerah masing-masing. Tergantung dari daerahnya masing-masing. Mau terima apa atau enggak gitu ya. Benar. Oke, dan yang pasti terima kasih ya Pak Albert hari ini yang sudah bertanya melalui WhatsApp kami di 082195835080. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bertanya kami masih persilakan ya, yang ingin bertanya melalui line telepon juga boleh, atau juga bertanya melalui YouTube kami di RRI Manado juga boleh. Dan bisa Ibu jelaskan lagi gitu ya Bu tentang hilirisasi industri Manado ini agar diperjelas lagi kepada masyarakat pendengar kita gitu ya. Apa sih sebenarnya hilirisasi industri di Manado ini, pentingnya untuk mereka gitu ya, agar nggak salah paham lagi Bu gitu ya tentang produk-produk yang masuk atau yang dibuat itu seperti apa gitu. Iya, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa hilirisasi itu penting karena intinya itu kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kita kelola menjadi produk yang bernilai tinggi. Contoh di Manado itu seperti saya jelaskan tadi bahwa kita memiliki sumber daya laut, perikanan dan juga untuk pertanian seperti pisang dan sebagainya yang bisa kita olah menjadi berbagai aneka produk seperti abon cakalang, ikan asap maupun pisang goroho atau untuk kelapa tart dari kelapa, bisa juga dibuat santan dan segala macam, minyak goreng. Itu kan memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada kita menjual secara mentah. Ya, jadi itu hilirisasi, maksudnya kita mengolah itu bahan bakunya dari produk pisang itu sampai jadi misalnya pisang goroho. Dari produk ikan kita olah sampai bisa menjadi abon, menjadi rica roa, ya seperti itu yang kita olah. Sekarang juga kan seperti ada nugget, seperti nugget ikan, itu kan kita olah. Jadi dia akan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibanding kita menjual bahan mentahnya. Seperti itu. Jadi pada intinya di sini hilirisasi ini juga tentunya bisa membuat masyarakat itu jadi lebih kreatif ya Bu ya. Iya benar. Jadi kreativitasnya tertantang juga gitu ya dengan adanya hilirisasi ini, tidak hanya terpaku pada bahan mentah, tapi kita bisa mengolah bahan itu tuh menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ada banyak kreasi-kreasi yang bisa dibuat oleh para IKM gitu ya, yang ada di daerah sendiri untuk menambah yang namanya nilai jual gitu ya. Kalau Goroho sendiri kan Bu nggak cuma keripik aja sih sebenarnya gitu ya, mungkin dibuat kalau misalkan mau keripik boleh, tapi rasa-rasanya itu bisa berbeda-beda gitu ya, kemasannya unik-unik gitu ya, atau mungkin ada kreasi lain, ada bolu dari pisang goroho, mungkin siapa tahu ada produk baru gitu ya, launching gitu ya. Itu. Jadi memang kita dari Disperindak
kalau nggak salah tahun 2022 itu kita ada buat pelatihan untuk pisang goroho. Jadi itu bukan cuma rasa yang original seperti yang ini. Itu dikasih latih itu ada ya rasa rujak, rasa manis, ya segala macam rasa. Jadi itu diversifikasi produk itu yang bisa membuat nilai produk kita menjadi lebih tinggi. Tapi ini kan Bu, IKM tuh bisa mengolah gitu ya, bisa berkreasi gitu ya dengan produk-produk mereka. Tapi di ini nggak Bu, di Sperindak juga menilai itu layak konsumsi juga dari Sperindak, boleh juga nggak Bu memantau gitu? Apakah karena kecampuran-campurannya Bu kan biasanya kita nggak tahu gitu ya, yang penting orang kan biasa enak, yang penting enak, tapi nggak tahu bahannya ada berbahaya juga. Di Sperindak mengatur itu juga nggak Bu? Kalau itu kita tidak mengatur untuk penggunaan itu, dan mereka biasanya kalau mau memasarkan itu produk, mereka harus mengurus PIRT, itu dari Dinas Kesehatan. Ya, yang ada bagian-bagian khususnya juga gitu ya. Yang pastinya sekarang ini ada lagi yang bergabung Bu, dari Ibu Wati di Citraland. Saya termasuk pendatang di Manado dan berencana membuka usaha. Adakah referensi industri skala rumahan yang bisa saya lakukan? Terima kasih Bu Wati di Citraland. Ini pendatang baru Bu, pendatang di Manado gitu ya, berencana buka usaha. Ada nggak sih referensi industri skala rumahan yang tentunya bisa dibuat gitu ya oleh Bu Wati ini? Terima kasih untuk Ibu Wati dari Citraland. Sebenarnya banyak ya referensi industri skala rumahan, tergantung dari ibu, kalian apa yang ibu punya, keahliannya apa gitu ya. Kalau ibu bisa mengolah ikan, ibu bisa bikin abon roa, bisa bikin rica roa, abon cakalang, ya bisa bikin kerupuk ikan, macam-macam dari produk ikan. Juga dari produk pisang perkebunan itu bisa bikin pisang goroho dengan berbagai aneka rasa. Jadi tergantung kalian dari ibu. Ibu bisa membuat kue yang bisa dipasarkan kan. Tergantung dari keahlian ibu mau yang mana. Banyak referensi. Sebenarnya tuh usaha itu nggak mesti harus makanan saja gitu ya Bu ya. Apalagi kan kota Manado ini juga terkenal banyak bambunya gitu ya. Pohon kelapa banyak. Ya mungkin anyaman atau membuat sebuah benda gitu ya yang tentunya bermanfaat gitu ya. Boleh juga kan Bu sebenarnya? Boleh. Jadi selain produk makanan, ada juga kan seperti souvenir. Souvenir seperti itu. Yang dibuat dari produk kelapa, kan? Batok kelapa itu. Juga ada di Manado ini ada yang membuat tas, aneka tas, anyaman itu gitu dari ya. produk itu serat abaka, itu sudah ada. Ada juga yang membuat perhiasan dari sisik ikan. Wah, sisik ikan ya Bu ya. Itu laku sekali Bu kalau kita pameran di luar daerah, itu laku sekali. Jadi dari bahan yang tidak berguna, sisik ikan yang dibuang-buang di pasar itu bisa diolah menjadi aneka perhiasan, dibikin kalung, dibikin gelang, dibikin anting, cincin. Keren ya? Iya keren Bu, dan itu laku sekali. Wah, nah yang pastinya tidak hanya makanan saja ya Bu ya, banyak keterampilan-keterampilan yang bisa kita buat gitu ya di rumah. Apalagi untuk Anda yang ingin memulai usaha kecil menengah gitu ya, yang dimulai dari modal sedikit. Boleh gitu ya, sisik ikan kita baru tahu loh Bu, bisa jadi perhiasan loh. Baru dengar gitu ya. Dia kayaknya penasaran nih. Seperti apa tuh produknya. Tapi yang pasti inilah salah satu kreativitas gitu ya yang bisa kita lakukan dengan adanya hilirisasi ini gitu ya Bu ya, yang ada di Kota Manado. Baik Bu, di Sontan hari ini sebelum kita tutup gitu ya dialog interaktif kita di Mosaic Indonesia siang hari ini dengan topik dinamika hilirisasi industri di Manado, Ibu bisa sampaikan closing statementnya Bu tentang adanya hilirisasi industri ini di Kota Manado, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat gitu ya tentang hilirisasi ini. Silakan Bu. Kegiatan hilirisasi ini di Kota Manado ini sangat penting karena banyak manfaatnya, dapat meningkatkan daya beli masyarakat juga, dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat, khususnya pelaku IKM, dapat meningkatkan pendapatan daerah juga, dan dapat membuka
lapangan pekerjaan. Jadi sangat penting sehingga diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah maupun IKM untuk bisa mengembangkan produk-produk yang diminati, yang memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga itu bisa mendatangkan kesejahteraan bagi kita maupun bagi pelaku IKM dan khususnya untuk Kota Manado yang kita cintai. Makasih. Oke, dan yang pasti ini kembalikan lagi ke diri kita gitu ya sebagai pelaku IKM. Ayo kreasikan kreativitas Anda gitu ya untuk produk-produk apa yang ingin Anda sajikan gitu ya untuk bisa menambah penghasilan dan juga tentunya ini bisa membuat kita jadi makin lebih percaya diri lagi ya Bu ya dengan adanya hilirisasi ini kita bisa bekerja untuk diri kita sendiri gitu ya, tidak tergantung dengan orang lain dan tentunya ini membantu perekonomian kita juga bersama dengan keluarga. Dan tentunya baik, terima kasih untuk Anda pendengar juga yang sudah bergabung tadi ya melalui WhatsApp dan juga line telepon. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menonton siaran kami juga di hari ini di YouTube RRI Manado. Terima kasih. Dan juga terima kasih untuk Ibu Sunita Bagara SE ya. Hari ini selaku Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado yang sudah hadir di Mozaik Indonesia di siang hari ini. Sukses terus Ibu dan untuk program-program di Seperindaknya ya. Semoga makin banyak melahirkan IKM-IKM yang berpotensi luar biasa gitu ya memajukan Kota Manado pastinya. Terima kasih. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Iya, terima kasih untuk Anda juga pendengar yang selalu mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Manado. Saya Lin Salviani mewakili kerabat kerja Mozaik Indonesia siang hari ini. Ucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan selamat siang. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.